Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelajaran instalasi penerangan, saya Ike Susana akan menjelaskan bagaimana pemasangan instalasi penerangan sederhana yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan praktik di sekolah. Oke. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami instalasi penerangan satu fasa, kemudian harus tahu gambar rencana instalasi penerangan satu fasa, memasang instalasi penerangan di luar permukaan, kemudian memasang instalasi penerangan di dalam permukaan, dan yang terakhir adalah memasang lampu penerangan termasuk instalasi di dalam armatur lampu. Itu yang harus dipahami. Kemudian di sini juga kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu ada kabel, ada KWH satu fasa, ada MCB, ada saklar tunggal, ada saklar seri, kemudian ada pipa instalasi, kemudian juga piting duduk, lengkungan, lampu pijar, klem, kotak sambung, baut, dan juga ada alat yang kita gunakan untuk alat instalasi penerangan listrik, ada tang kombinasi, tang pemotong, tang lancip, tang pengupas kabel, dan obeng plus, obeng minus, dan juga jangan lupa tespen. Kemudian ada juga palu. Kita lanjutkan. Sesudah kita siapkan alat dan bahan, kita harus paham dulu fungsi dari kabel. Kabelnya apa saja yang kita gunakan? Ada kabel NYA, ya. Nah, kemudian ada kabel, maaf, ada KWH meter. Di sini KWH meter fungsinya adalah untuk menghitung pemakaian energi listrik, ya. Nah, ini gambarnya KWH meter satu pasang. Kemudian ada juga MCB satu pasa. Nah, sebelahnya ada MCB 3 pasa, tapi yang kita gunakan adalah MCB satu pasa karena kita akan memasang instalasi penerangan sederhana satu pasa. MCB itu kepanjangannya dari apa sih? Nah, MCB itu miniatur circuit breaker. Fungsinya adalah di sini apabila pemakaian daya lebih atau hubung singkat, maka MCB di sini berfungsi sebagai pengaman sebuah instalasi apabila mengalami kelebihan beban. Nah, di sini nah untuk fungsinya MCB. Lanjutnya kita di sini ada saklar. Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman semua ada saklar tunggal, itu tuasnya satu, kemudian ada saklar seri. Nah, saklar di sini ini merupakan juga sama komponen dalam instalasi penerangan listrik. Fungsinya untuk apa? Menghubungkan arus listrik ya pada suatu rangkaian, memutuskan dan menghubungkan ya. Nah, jadi di sini bisa memutuskan dan menghubungkan hubungan arus listrik pada suatu rangkaian ya. Nah, jadi bukan hanya menghubungkan saja, tapi bisa memutuskan juga. Di sini ada saklar seri dan ada saklar tunggal. Kemudian selanjutnya di sini ada pipa PVC ya. Nah, kalau untuk menggunakan pipa PVC di sini, praktik instalasi di sekolah berarti kita menggunakan kabelnya kabel NYA. Nah, di sini. Selanjutnya, ini ada piting. Di dalam piting itu yang tengah-tengah ada lidah pitingnya. Nah, piting adalah tempat memasang menempatkan bola lampu. Nah, bola lampu dapat dinyalakan dan dipadamkan maka piting dihubungkan dengan saklar. Nah, ini atau biasa kita sebut dengan dudukan lampu yang lebih mudahnya. Selanjutnya di sini ada lengkungan atau pembelok pipa. Nah, di sini untuk mempermudah mempercepat pekerjaan pemasangan instalasi dan juga untuk kerapihan penyambungan lurus dan lengkungan. Seperti itu. Selanjutnya ada juga yang namanya lampu. Nah, kita sehari-hari suka melihat lampu. Lampu itu fungsinya untuk apa sih? Sumber cahaya buatan di sini ya. Untuk menyalurkan penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan menghasilkan cahaya. Itu yang disebut dengan lampu. Kita sehari-hari sudah biasa ya bertemu dengan lampu.
Oke, selanjutnya di sini apa sih? Kok ada pakunya? Nah, ini klem. Klem ini adalah barang yang dipakai untuk menahan pipa agar dapat dipasang pada dinding atau langit-langit. Nah, atau juga bisa juga pada kabel NYM, bukan hanya untuk pipa klem supaya kabelnya lebih rapi. Kemudian pipanya juga lebih rapi. Nah, di sini ada kotak sambung. Nah, dalam penyambungan sebuah kawat apabila diharuskan ada sambungan pada instalasi penerangan, nah kita gunakan kotak sambung. Nah, kotak sambung ada macam-macam di sini. Ada yang satu, ada yang 2 lubang, ada yang 3 lubang, bahkan ada yang 4 lubang. Sesuai dengan ketentuan ISO ya, International Standard of Organization. Oke, selanjutnya, nah di sini kita lihat apa sih? Nah, langkah kerjanya nih yang paling penting. Kita akan melakukan pemasangan instalasi penerangan listrik, ya, teman-teman semua. Nah, yang pertama itu kita harus jangan lupa membaca doa. Nah, kemudian membaca doa sebelum praktek, eh, tempat prakteknya sudah bersih, sudah disiapkan peralatannya. Nah, kita baca doa. Kemudian persiapan alat dan bahan. Siapkan semuanya alat dan bahannya. Ya. Nah, peralatan bahannya kita siapkan apa saja yang sudah tadi Ibu jelaskan. Tahu fungsinya, tahu alatnya. Nah, posisikan supaya kita mudah dalam melaksanakan praktek. Nah, oke. Kemudian kita siapkan juga alat ukur yang digunakan dalam pemasangan instalasi penerangan. Alat ukur apa saja? Nah, ada voltmeter dan juga ada ohmmeter. Di multitester ini sudah lengkap, bisa dilihat di sini ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merangkai sesuai dengan gambar. Nah, gambarnya kita siapkan. Nah, yang pertama adalah kita pasang pipa dulu pada papan trainer. Susun dulu letak pipanya. Ya. Kemudian menempatkan pipa seperti yang telah disusun menggunakan klem yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita lihat dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dikasih contoh siswa yang sedang melakukan praktik. Ya, pertama kita pasang pipa dulu. Setelah kita pasang pipa, menentukan penempatan saklar. Nah, ini harus sesuai dengan gambar yang kita pasang. Nah, tempat saklarnya kita pasang di sini. Sudah selesai, baru kita mulai merangkai kabel. Nah, baru kita masukkan kabel di sini sesuai dengan gambar. Dan jangan lupa gambar yang pertama, seperti yang Ibu tadi jelaskan tujuannya, kita harus tahu dulu gambar dan membaca gambar. Sambil merangkai, kita lihat dulu gambar. Yang dimasukkan kabel apa dulu yang pertama? Ya, pasang dulu semua. Nah, sudah pasang, nanti baru terakhir adalah netral. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, nah, kita buat sambungan kabel. Sambungan kabel itu ada di mana tempatnya? Ada di kotak sambung, teman-teman. Nah, kita menggunakan sambungan apa kalau instalasi penerangan seperti ini? Kita menggunakan sambungan ekor babi, ya. Nah, menggunakan 2 alat di sini jangan lupa. Nah, alatnya di sini adalah kita lihat ada 2 alat ya. Tang pemotong dan tang kombinasi dan tang penjepit ya. Nah, seperti ini. Kita gunakan 2. Kemudian melakukan pemasangan saklar. Nah, lihat, jangan sampai salah dengan mana yang ke sumber, mana yang ke lampu. Seperti ini. Dan jangan lupa tetap melihat gambar rangkaian yang sudah ditempel di papan. Terlihat ya, ada gambar ya di samping kirinya. Di samping kiri gambar instalasi penerangan, diagram garis tunggal, diagram pengawatan yang sudah ditempel di papan trainer ya. Itu sudah selesai, kemudian sudah selesai, kita pasang piting. Jangan lupa piting yang pasang itu di lidah piting. Ya, yang netral itu di sampingnya. Pasai warna merah, tidak bisa terlihat di situ warnanya. Iya. Dan netral adalah warna biru.
Oke, selanjutnya pemasangan MCB ya.